Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Faya ayyuhal muslimun usikum fa iyaya nafsi bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, ikhwan dan akhwat, jamaah pengajian Ahad pagi di Karanganyar ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan lantaran rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua, kasih sayangnya Allah, lantaran kehadiran kita ke tempat ini, Allah bebaskan dari segala malapetaka dan bencana yang menimpa kepada kita. Terkhusus kepada saudara kita yang barangkali menyimak kajian ini melalui radio Ishkarima 99.9 FM, juga Suwiba 96.3 dan Dakwah Syariah 101.4 FM. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang belum hadir ke tempat ini dan hanya bisa mendengarkan kita dari jarak jauh diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah dalam kehidupannya insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjutan kajian kita pada surat Al-Ahzab kita mulai, saya ingin bertanya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini mengalami kegalauan tentang corona? Ya, okay. Biasanya nek wong desa niku malah hanteng. Okay. Mboten enten masalah, nggih napa mboten? Nggih. Ya. Andai kita semua harus bersiaga dalam menghadapi bencana corona ini, sesungguhnya agama kita ini sudah sejak dari dulunya mengajari kita untuk menghadapi berbagai virus tersebut. Coba bayangkan Bapak Ibu semua, kalau menghadapi corona itu dengan
cuci tangan yang baru diajarkan belakangan ini, ketahuilah setidaknya kita ini sudah cuci tangan sehari berapa kali? 5 kali. Ya, sehari 5 kali. Gitu. Andai kita ini harus pakai masker, kita para ummahat ini sudah biasa pakai jilbab besar, bahkan pakai cadar. Itu semua juga menjadi kebaikan yang tidak boleh dinafikan. Dan berapa banyak amalan-amalan kebaikan itu, termasuk sedekah, termasuk hadir ke majelis taklim, termasuk kemudian menunaikan sholat-sholat, melakukan puasa, itu bagian dari melawan berbagai ancaman yang hadir kepada kita, termasuk penyakit. Saya pengen bercerita Bapak Ibu semua, saya berobat ke Bogor agar kami tidak cuci darah. Ternyata seorang dokter Sinse ini hanya memberi resep kepada saya agar puasa 16 jam. Ya, puasa 16 jam. Itu yang membantu untuk melawan berbagai penyakit. Rata-rata biasanya kita puasanya itu adalah 14 jam. Kita itu puasanya berapa? 16 jam, tambah sedikit. Tambah sedikit dalam artian boleh minum air putih dan yang lain. Nah, sejak disertasi tentang kehebatan puasa yang mampu melawan berbagai penyakit ini, beliau kemudian menyatakan diri masuk Islam. Ya. Artinya apa? Ada banyak cara yang dimiliki oleh Islam ini untuk melawan penyakit, yaitu syariat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaiknya kita tidak perlu terlalu panik, karena panik ini justru masalah kita bertambah menjadi 2. Masalahnya itu sendiri ditambah dengan kepanikan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak seruan untuk kita mungkin pakai masker, cuci tangan, kemudian segala macam. Semua sudah diarahkan dan itu baik-baik saja, bagus-bagus saja. Ketika kita mampu, kita ikuti arahan tersebut, karena itu merupakan asbab kauniyah, sebab-sebab yang menghantarkan keselamatan. Tapi yang menjadi masalah di tempat kita ini adalah kita lupa meminta perlindungan kepada yang Maha Kuasa. Betul apa tidak? Lupa kita meminta perlindungan kepada yang Maha Kuasa. Padahal
Dialah yang menetapkan segala sesuatu, termasuk seseorang itu ajalnya kapan, sakitnya seperti apa, semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya pada kondisi ini yang tidak boleh kita lupakan adalah justru memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai penyakit. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai ancaman yang datang kepada kita ini. Setidaknya cara memohon perlindungan itu agar dibentengi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita ini, setidaknya kita senantiasa membiasakan di pagi hari dan di sore hari untuk berzikir yang dikenal dengan nama zikir sobah wal masa. Nanti panitia kapan-kapan membagikan brosur itu, seperti apa doa di pagi hari, seperti apa doa di sore hari. Dan di doa tersebut ada jaminan, jaminan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kita tidak sempat untuk berdoa di pagi dan di sore hari, fasubhanallahu hina tumsuna wa hina tusbihun, cobalah Bapak Ibu semua membiasakan membaca ayat kursi. Apa Bapak Ibu? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Monggo sareng-sareng. Coba ini hafal nang podereng. Monggo sareng-sareng. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu khifduhuma wa huwal aliyyul azim. Pendek tapi ini sangat penting. Setidaknya faqra, bacalah ayat kursi itu saat akan berbaring di tempat tidur. Idza awa ila firashika faqra ayatal kursi. Apabila kalian akan berbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi. Atau bila mampu, sebagaimana Nabi kita menyarankan,
faqra dubura kulli shalah. Bacalah ayat kursi itu setiap habis sholat. Berarti kalau sholat itu ada 5 waktu, di dalam zikir-zikir kita upayakan untuk tidak melupakan membaca ayat kursi. Sampun hafal napa dereng? Bismillah insyaallah hafal. Ya. Kemudian dilanjutkan apa? Bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian membaca apa lagi? Muawwidzatain. 2 permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita minta perlindungan kepada Allah. Ayat apa itu? Pertama, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Yang kedua adalah Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Sederhana apa tidak Bapak Ibu? Sederhana sekali. Alias mudah bagi kita untuk memohon perlindungan karena sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kondisi ketidaktahuan kita, seringlah kita membaca kalimat Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahnya ditambahi bunyinya, monggo diikuti. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Setidaknya ketika kita mengalami kebingungan, misalkan air putih yang disediakan ini mengandung corona apa enggak ya? Iki mau sing nyekel sopo ya? Bingung mboten? Bingung. Ini kita mau nyentuh ini ada coronanya enggak? Ini ada coronanya enggak? Padahal dek wingi minggu kemarin bisa jadi dipakai oleh orang lain. Padahal niki nggih do muncrat. Kalau kondisinya seperti itu kita serba bingung. Ini gagang pintu ini sudah ada coronanya apa belum? Akhirnya lem buka pintu saiki diajari ngenten niki, Bu. Masya Allah. Ora itu nganggo tangan. Iya. Engko suwe-suwe mangan ora itu nganggo tangan. Bayangkan, mengke kan langsung ngeten, Bu. Iya. Apa nggih ngoten caranya? Terus apakah selamanya jenengan itu mau pakai masker terus? Apa ya ora sumpek? Sekarang belum ada sih penularan yang lewat udara niku dereng enten menurut UNICEF. Tapi bila mana nanti ada, jenengan mau menghindar dari udara seperti apa? Seperti apa mau menghindar dari udara? Apa ditutup irunge? Mati mboten? Nggih, angel. Pada kondisi seperti itu, ketidaktahuan seperti itu,
bacalah kalimat tadi. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi, dengan nama Allah, la yadurru, tidak membahayakan, ma'asmihi, atas nama Allah ini, atas namanya yang agung ini, ma'asmihi, bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak membahayakan apapun, fis sama, di langit, wal ard, dan di bumi. Wa huwas sami'ul alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Ya. Jadi panik boleh apa tidak, Bu? Ya. Hidup biasa saja. Kalau ditakdirkan kita ini kemudian terkena virus corona, ketahuilah itu ketetapannya Allah. Kalau ditakdirkan nanti kemudian kedatangan kematian, ketahuilah itu juga ketetapannya Allah. Dan ketika Allah sudah menetapkan, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Dek mbiyen sak dereng enten corona, enten wong mati napa mboten? Banyak. Ya tetap aja akan ada. Tetap aja akan ada. Tapi nggih niku para bapak lan ibu, ikuti arahan pemerintah, ikhtiar semaksimal mungkin, tapi jangan lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah. Tadi caranya. Syukur di dalam rumahnya itu dibacakan Al-Quran. Setidaknya surat Al-Baqarah. Agar dengan demikian Allah jaga dari berbagai gangguan ini. Syukur dipakai rumah kita ini untuk sholat sunnah. Syukur keluarga kita ini dibiasakan untuk mengikuti puasa tadi. Dan semua itu bagian dari cara Allah, ya, syariatnya Allah untuk membangun hidup sehat di tempat kita ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan panik, ya, ikuti arahan yang dibenarkan menurut ilmu pengetahuan, ya. Tapi jangan berlebihan, ya. Misalkan berlebihan itu menurut ceritanya pun boten itu kumpul neh bar niku akhirnya benjing minggu ngarep diumumke wis ora enek pengajian. Ya, ora enek pengajian. Ya. Akhirnya napa? Kita malah rugi segala-galanya. Bahkan ada yang sudah mengumumkan ora itu sholat jamaah ke masjid. Muadzinnya itu langsung mengganti hayya 'alas shalah dengan as-sholatu fi rikhalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Tambah stres napa mboten, Pak? Tambah stres. Bismillah, bismillah. Apalagi kita tambahkan bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, atas namanya yang agung, tidak akan membahayakan apapun sedikit pun di langit dan di bumi ini kepada kita. Wa huwas samiul alim, dia maha mendengar lagi maha melihat.
Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah saya lanjutkan kajian kita ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Ahzab ayat 12 sampai 15. Kita sudah membahas di ayat-ayat sebelumnya tentang pilar-pilar kejayaan umat Islam di masa yang akan datang, dilandasi dari isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahzab ayat 1 sampai ke 3. Kita juga sudah belajar bagaimana mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan apa manfaatnya. Kita juga sudah belajar bagaimana sikap hidup kita ini disebutkan di dalam ayat pertama, jangan mentaati jalannya orang kafir dan orang munafik. Kita sesungguhnya juga sudah belajar bagaimana tentara Allah itu datang kepada kita semua untuk membantu kita, untuk melawan kejahatan dan kedoliman dari musuh-musuhnya Allah, baik berupa makhluk yang ada di muka bumi ini maupun malaikat yang tidak dilihat. Dan pada gilirannya di pagi hari ini kita akan belajar surat Al-Ahzab ini ayat ke-12 sampai ke-15. Daurul munafikina fi takhdilil ummah. Peranan orang munafik dalam memperdaya, membikin kekalahan terjadi di umat kita ini. Saya terjemahkan dalam judul kita ini, menyingkap tanda-tanda kemunafikan di abad milenial. Kenapa ini dipentingkan pelajaran ini Bapak Ibu semua? Sesungguhnya kelompok munafik ini adalah duri di dalam daging kaum muslimin, menjadi hambatan bagi kaum muslimin. Bahkan kemudian membikin atau memperlemah keadaan kaum muslimin ini. Kalau kafir sisan niku jelas, warnanya jelas, atau muslim sekalian, muslim sejati. Tapi di sini ada orang yang warnanya abu-abu, warnanya abu-abu, mudabdabina baina dzalika, la ilaha ula wa la ilaha ula, mencela karo mencela, tidak ke sana tidak ke mari, ke Islamnya iya, ke kafirnya juga iya. Jadi tidak jelas. Bahkan saking pentingnya kita waspada dengan munafik ini, Allah menurunkan satu surat langsung diberi nama munafik, surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencoba untuk mendekatkan seperti apa potret munafik yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, sing dikarepke oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita landasi pada surat Al-Maidah ayat 51 sampai 52. Ini sekedar untuk menggambarkan terlebih dahulu ya, apakah ada manusia munafik itu di tengah-tengah kita semua. Di ayat 51 surat Al-Ahzab, surat Al-Maidah, Allah berfirman, itu sikapnya orang mukmin. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din faman yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi, yang kedua menjadikan Nasrani, aulia, menjadi pemimpin-pemimpin kalian, menjadi loyalis-loyalis kalian. Bapak Ibu semua, masih ingat gak ayat ini pernah populer di Indonesia tahun 2017? Masih ingat apa tidak? Iya. Dipopulerkan oleh seseorang yang pengen naik menuju tampuk kepemimpinan di Jakarta. Sampai ngebetnya pengen naik itu sampai menistakan Al-Maidah ini. Sampai mengatakan jangan mau dibohongi dengan surat Al-Maidah. Karena di surat Al-Maidah ini tegas, Allah mengajarkan sikap orang mukmin itu tegas, tidak mencela karo mencela. Setelah ini ditegakkan di kalangan kaum mukminin, pertanyaan saya, adakah di kalangan orang yang ngaku Muslim ini kemudian berpihak kepada barisan penista agama? Ada apa tidak Bapak Ibu? Nah, kalau pengen tahu siapa mereka ini, maka Allah berfirman pada ayat 52-nya. Tadi 51, sekarang 52. Fataralladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Maka kamu dapati orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Siapa orang yang hatinya ada penyakit? Di surat Al-Baqarah, orang yang hatinya di dalamnya ada penyakit itu tandanya munafik. Tandanya apa Bapak Ibu? Munafik. Apa perilakunya di dalam ayat 52 ini? Kamu dapati sekelompok orang ini bergegas menempel kepada mereka. Mereka siapa? Yahudi atau Nasrani. Jadi berpihak kepada mereka, membela mereka, mendukung mereka, membelakangi Islam, membelakangi jamaah kaum muslimin. Mestinya saya tanya Bapak Ibu semua, kalau Islamnya beneran ikut Al-Maidah 51 atau 52? Saya tanya, ikut Al-Maidah 51 apa 52?
ikut Al-Maidah 51. Tapi ternyata ada yang berperilaku seperti Al-Maidah 52. Kalau pengen tahu wajah munafik menurut Allah, ya kayak itu. Ya kayak itu. Ya. Jangan sebut nama demi menjaga kode etik. Nggih napa mboten? Ya. Tapi pun do paham napa dereng? Ewadene semono ora paham, ajeng kula jlentrehke tenan. Pun paham napa dereng? Iya. Ternyata saya cuman pengen menyebut munafik niku di abad milenial enten napa mboten? Ada ternyata. Ada ternyata. Ya. Ya. Itu sekedarnya. Maka dikuatkan di dalam surat An-Nisa ayat 138. Allah berfirman, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima." Beri kabar orang munafik bahwa mereka ini nantinya akan memperoleh azab yang pedih. Siapa munafiknya itu? Allah menerangkan di ayat berikutnya 139. Alladzina yattakhidunal kafirina auliya. Mereka yang membangun loyalitas, orang yang ngaku muslim tapi berpihak, loyalitas, memberikan dukungan, pembelaan kepada orang kafir. Ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mereka ini sedang mencari kamukten, kejayaan di hadapan mereka? Ketahuilah fa innal izzata lillahi jami'an. Kemuliaan dan kejayaan itu hanya miliknya Allah. Maka jangan mencari dari yang lainnya. Jangan silau dengan yang lainnya. Biarpun mereka hartanya banyak, medianya ada di pihaknya mereka, semua partai kelas kakap juga ada di mereka, semua kemampuan elektabilitasnya juga ada mereka. Jangan silau. Jangan silau, karena izzah itu, kejayaan itu miliknya Allah. Miliknya apa nih? Allah. Jadi berdasar ayat ini, siapa munafik itu Bapak Ibu semua? Siapa munafik itu? Mereka, saya ulang, mereka yang menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin mereka, loyalis mereka, keberpihakan mereka. Ya. Saya tanya, yang seperti ini, orang Islam yang seperti ini di abad milenial niki enten napa mboten? Ada apa tidak, Bu? Berarti munafik di abad milenial ini dipastikan apa? Ada. Mari kita lanjutkan ciri-ciri berikutnya. Kita kenali ciri-ciri berikutnya. Kita mulai Bapak Ibu. Mari kita lihat, dimulai dari ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Wa idh yaqulul munafiqun, ketika orang-orang munafik itu berkata, walladzina fi qulubihim maradun, dan begitu juga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah,
Apa yang telah dijanjikan oleh Rasul itu hanya tipuan belaka. Itu cuman ngapusi, itu cuman bohong-bohongan. Saya ulang, itu ucapannya siapa Bapak Ibu? Ucapannya munafik. Ayat ini ada di surat Al-Ahzab ayat ke-12. Alias ada sababun nuzul. Napa niku sababun nuzul? Sebab turunnya ayat Al-Qur'an ini. Sebab hadirnya ayat Al-Qur'an ini. Ada sababun nuzulnya. Apa itu? Saat itu sebagaimana yang sudah kita ceritakan sebelumnya, bagaimana orang-orang muslimin dari kalangan sahabat dan ansor gegap gempita untuk menghalau laju musuh dengan cara membuat parit. Pada bulan yang lalu panjang paritnya sudah tak ceritake, yaitu 5,5 kilometer. Kira-kira Kombejen niki teko ngendi, Pak? Palur napa mbuti, Pak? Teko Papahan nggih. Anggap saja dugi Papahan. Niku dalan sepanjang itu dikeduk, dalamnya 3 meter, lebarnya 4 meter. Lebarnya 4 meter. Hanya dikasih waktu 12 hari. 12 hari. Kira-kira Bapak napa Ibu ken gali di situ dari Bejen sampai Papahan dikasih waktu 12 hari, sanggup napa mboten? Berat. Napa meneh mboten nenten insentifnya. Gajine ora enek, opahe ora enek, konsumsine ora enek. Tambah nglukro. Tambah nglukro. Tapi ini benar terjadi, Bapak Ibu semua. Itu semua karena komitmennya para sahabat. Lah di tengah penggalian parit yang sepanjang itu ada batu besar. Batunya itu besar sekali, menghalangi parit tersebut. Oleh para sahabat dicoba untuk dipecahkan, tidak mampu. Akhirnya Nabi kita Muhammad itu disampaikan tentang adanya batu ini, dan Nabi pun mendatangi lalu mengambil apa Pak? Kapak apa Pak? Namanya apa Pak? Apa namanya? Amar. Itu untuk membelah batu tersebut. Subhanallah, wallahu akbar. Batu tersebut itu pecah. Berarti tenaganya Rasulullah itu apa? Besar. Tenaganya Rasulullah juga apa nih? Besar. Nah, ketika menghantamkan hamernya itu ke batu besar itu, keluarlah api. Dan Nabi kita saat keluar api itu, dia takbir, Allahu Akbar, dan diikuti para sahabat bertakbir juga. Pecah. Dia pukul lagi sekali, keluar apinya lagi, dan Nabi pun bertakbir lagi dengan kalimat takbir Allahu Akbar, dan diikuti oleh para sahabat. Dan yang ketiga,
dia pecahkan lagi batu besar tersebut, dan ketika memecahkan yang ketiga ini keluar lagi apinya. Api, Pak. Memancar api dari batu tersebut. Dan Nabi pun kemudian bertakbir kembali. Jadi sebelum saya lanjutkan, jadi kalau kita ketika dalam majlis seperti ini bertakbir, ada sunnahnya tidak? Ada sunnahnya tidak? Coba kita coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya, berdasarkan hadis ini tadi, cerita ini tadi, berarti ada sunnahnya tidak? Ada. Kok enek nggih oknum niku kon ngawasi pengajian sing gawene takbir jarene. Enek. Ada sebuah laporan, bahkan pernah muncul di televisi. Pengajian di sebelah sono itu, enggak saya sebut tempatnya, dan oknumnya juga enggak saya sebut. Pengajian sebelah sana itu teroris, Pak. Apa tandanya, Pak Oknum? Karena sering sekali mengucapkan apa? Takbir. Ternyata tandane teroris niku kalau sering apa? Berarti Rasulullah juga teroris dong. Ya. Perlu diingat ini, jangan-jangan Pak Oknum niki sing dikarepke munafik. Dikarepke napa? Munafik. Sebab ya melu pengajian. Melu pengajian. Ning tibake itu memberi laporan yang salah. Hanya gara-gara sering takbir, maka itu terindikasi pengajian radikal. Apalagi pakai apa ini? Ngepal-ngepal tangan, itu berarti kekerasan. Berarti apa? Kekerasan. Nopo meneh sing ngisi jenggoten sisan, celonone cingkrang sisan, bojone cadaran sisan, lengkap sudah, lengkap sudah. Jadi perlu disadari bahwa takbir itu termasuk dari apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berapa kali takbir, Bapak Ibu semua? Setiap hari berapa kali takbir? Ngenti angel ngitung. Ya. Rokaatnya ada berapa? 17. Ya. Setiap kali gerakan takbiratul ihram, gerakan mau sujud, gerakan bangkit dari sujud, kemudian berikutnya mau sujud, rukuk, kemudian berikutnya bangkit dari rukuk, semuanya anggap kira-kira 5 kali 17. Jadi banyak sekali kita ini tiap hari mengucapkan kalimat apa? Takbir. Maka jangan alergi. Apalagi kalimat itu adalah dalam rangka mengagungkan asma Allah. Mengagungkan asma Allah, yaitu memuliakan namanya Allah. Bahkan zikir yang paling baik itu diantaranya takbir. Zikir yang paling baik, afdhalu dzikri itu adalah subhanallah walhamdulillah, ketiga wala ilaha illallah, dan yang keempat wallahu akbar. Monggo. Afdhalul dzikri subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir yang paling baik. Jangan alergi dengan kalimat apa nih? Takbir. Sedikit-sedikit ucapkan takbir sebagai upaya mengagungkan nama Allah, memuliakan nama Allah. Syukur lengkap dengan 4 tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini pelajaran yang penting dari kisah ini. Saya lanjutkan tadi. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, gerangan apa ya Rasulullah hingga engkau, hingga baginda meneriakkan takbir sampai 3 kali ketika keluar api saat memukul batu tersebut? Maka Nabi kita kemudian bersabda dan memberitahukan, wahai saudaraku, berbahagialah, bersenanglah, semangatlah, karena aku diberitahu di takbir yang pertama itu satuftahu lakum al-furs, kelak kalian nanti akan dibukakan atau dimenangkan kekaisaran Persia. Kekaisaran apa? Persia. Besar. Kaisar Persia itu besar. Adidayanya di zaman itu. Lalu Nabi kita yang berikutnya pada takbir yang kedua, Nabi menyatakan, berbahagialah wahai sahabat-sahabatku, semangatlah untuk berjuang wahai sahabat-sahabatku, karena akan dibukakan untuk kalian Ar-Rum, kekaisaran Romawi. 2 itu, Persia dan Romawi, itu adalah 2 negara adidaya terbesar di zaman itu, terkuat di zaman itu. Dan takbir yang ketiga, Nabi bersabda, berbahagialah kalian wahai saudaraku, semangatlah kalian wahai saudaraku, akan dibukakan untuk kalian Yaman dan Jazirah Arab. Kota Yaman, negeri Yaman itu akan dibukakan. Waktu itu belum takluk di tangan Islam. Berikut Jazirah Arab akan dibukakan untuk kalian. Jadi berapa Bu? Bapak Ibu semua? 3. Akan dalam peperangan di Persia, umat Islam nanti yang akan memenangkan. Dan kekaisaran itu, kaisaran Persia, jatuh ke tangan Islam. Dan yang kedua, akan dimenangkan ketika peperangan di Romawi. Eropa sekarang ini, baik Eropa Timur maupun Eropa Barat. Kemudian akan dibukakan untuk kalian, Yaman dan sekitarnya, alias Jazirah Arab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nih saya cuma tanya, kalau saat itu dengan jumlah kaum muslimin yang
cuman pas-pasan, lalu persenjataannya nggak ada, jauh sekali dengan persenjataannya Romawi dan Persia, jauh sekali, nggak ada bandingannya. Seperti umat Islam ini dengan Amerika sekarang ini. Saya lanjutkan. Juga logistiknya, ketersediaan pendanaan juga tidak memungkinkan. Kinten-kinten Bapak Ibu semua, saya pengen tanya, ande lo ya, ini sebagai manusia biasa, bukan manusia beriman. Ande saat itu kita hidup, kira-kira ngepal napa mboten, Bu? Maido napa mboten? Mungkin malah ditambahkan niku Muhammad lagi ngelindur. Lagi napa? Ngelindur. Ya. Saya ulang ya, dengan catatan kita tidak pakai apa? Iman. Kita tidak ada iman loh ya. Dengan catatan itu, tak jamin semua kita akan mengatakan begitu. Ngepal, maitu, nggak mungkin. Oh kita aja masih kayak begini. Ya. Itu ya seperti saat ada pernyataan nanti dalam peperangan dunia ketiga, umat Islam ini akan tampil sebagai pemenang dan Amerika bersama sekutunya kalah. Kira-kira maidu mboten? Maidu, Pak. Berat. Mereka ini sudah Star Wars, perangnya sudah perang apa? Bintang. Sampeyan jek nganggo plinteng. Ya. Ijek perang di darat. Mereka sudah pakai drone, nggak cukup. Ya, saya cuma pengen menggambarkan kira-kira suasana yang dihadapi pada saat itu oleh orang munafik itu kira-kira seperti itu. Maka tadi saya menyebut dengan catatan tidak ada keimanan, tidak ada keimanan, maka kemudian pasti mereka akan ngepal terhadap hal ini. Oleh karena itu, orang munafik mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasul itu tiada lain cuman bohongan, cuman bualan, cuman ngapusi, cuman ngeyem-yemi. Kira-kira niku kalimatnya, Bu. Sebab ya jauh panggang dari api, berat. Tapi yang terjadi kenyataannya setelah Nabi wafat dilanjutkan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pertanyaan saya, 3 tempat yang dijanjikan itu bisa ditaklukkan apa tidak? Bisa ditaklukkan apa tidak? Bisa. Ya. Persia, Madain takluk, jatuh ke tangan umat Islam. Romawi, Eropa, ya, Spanyol, Portugal, Perancis, dan sederetan yang lain, apalagi yang di Eropa Timur yang dulu menjadi jajahan Uni Soviet, semuanya takluk ke
tangan umat Islam. Terbukti, Pak. Terbukti. Ya. Lalu yang ketiga, Yaman dan Jazirah Arab berada di tangan Islam apa tidak? Iya. Coba bayangkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang munafik mengatakan janji Rasul itu adalah tipuan belaka, ngapusi, ngeyem-yemi tok. Tapi ternyata yang sebenarnya terjadi apa yang sesuai dengan yang dijanjikan, yang dijanjikan. Nah, jadi dari sini kita ketemu, tentang sifat munafik. Apa itu? Dia tidak percaya dengan berbagai janji yang sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita supaya tidak bersikap munafik, maka seluruh janji yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, apalagi disematkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita wajib apa Bapak Ibu? Meyakininya, mempercayainya. Misal Allah Subhanahu wa taala berjanji pada surat An-Nur ayat ke-55, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, pasti kami akan berikan kekhalifahan kepada orang-orang mukmin ini di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablikum, sebagaimana kekuasaan dan kekhalifahan itu telah diberikan kepada generasi sebelumnya. Jadi berdasarkan ayat ini kita harus yakin agar tidak disebut munafik. Kita harus yakin bahwa di masa mendatang Allah akan mendatangkan kekhilafahan Allah, kekuasaan Allah, wakilnya Allah di muka bumi ini. Yakin apa tidak Bapak Ibu? Berat yakinnya karena ora ketok sekarang ini. Apalagi pun nenten aturan peraturan yang melarang adanya khilafah Islamiyah. Bahkan ada sebuah pernyataan dari seorang pembesar yang menyatakan bahwa kekhilafahan yang dibangun oleh Nabi, al-khilafah ala minhajin nubuwah niku mboten nenten jarene. Itulah yang jadi masalah kita sekarang ini. Jadi semakin jelaslah kita ini siapa munafik, siapa tidak. Kalau Bapak Ibu kita semua tidak dianggap munafik, tidak pengen dianggap munafik, caranya adalah jangan pernah mengingkari terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Yakin saja, baik sudah terjadi maupun belum. Yakin saja kalau itu ada qala Allah dan qala Rasul. Kita perlu meyakini seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita baru sepertiganya dari belajar tentang munafik di abad milenial ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.